Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Bimbingan Islam untuk Pemula. Dan sekarang kita masuk dalam bab puasa di halaman 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata-kata semoga di situ dicoret diganti dengan kata niscaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan kepada kita ayat yang pertama dan hadis yang disebutkan. Ini semua adalah dalil kewajiban bagi kita untuk melaksanakan puasa. Dan sebagai ganjarannya, siapa yang berpuasa maka dia diberikan pahala dan dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sampai datangnya malaikat maut menjemput nyawa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa mendirikan salat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan itu hendaknya diisi dengan mendirikan salat tarawih di dalamnya. Dan orang-orang yang mendirikan salat tarawih maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi salat tarawih memang dia bukanlah suatu kewajiban. Sehingga kalau ada orang meninggalkan salat tarawih, dia tidak dihukumi berdosa. Hanya saja salat tarawih merupakan salat sunnah yang sangat ditekankan, yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan setiap malam di bulan Ramadan. Maka meskipun tidak berdosa, maka orang yang terluput salat tarawih maka dia kehilangan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wala yaskhab. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim." Jika seseorang di antara kamu berpuasa pada suatu hari berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor atau berteriak-teriak. Jika seseorang mencaci atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, "Saya sedang puasa, saya sedang puasa." Ini di antara adab yang hendaknya dijalankan oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu menjaga lisannya agar tidak berkata kotor. Tidak pula mencaci maki dan tidak berteriak-teriak, tidak tertawa terbahak-bahak. Dan di antara adab yang juga hendaknya diperhatikan oleh orang yang berpuasa, manakala ada yang mencaci dirinya, maka janganlah dia membalasnya dengan cacian, tetapi hendaklah dijawab dengan perkataan, "Saya sedang berpuasa." Tadi barusan sebelum ke sini saya ditelepon orang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ini dengan Bapak Mufli?" "Iya betul. Kami dari Telkomsel Pusat, Pak. Kami mengabarkan bahwa Bapak nomor halonya mendapatkan hadiah." Saya sudah lihat 0853, nggak mungkin dari pusat. Maka saya jawab, "Afwan Mas, ini sedang puasa." Langsung tutup teleponnya. Ya. Baru saya mau bilang, "Ini sedang puasa, kok Anda Ramadan nipu orang?" Dan kalau seandainya Ramadan saja Anda nipu, bagaimana kalau bukan Ramadan? Tapi belum selesai ceramah saya, dia sudah tutup duluan. Dan saya katakan, kalau antum ditelepon, nggak usah basa-basi. Kalau sudah jelas-jelas itu adalah, ini jelas naga-naganya penipuan, bilang saja, "Maaf Mas, ini sedang puasa. Maaf, ini Ramadan."
Maaf, ini penipu atau bukan? Soalnya kalau nomornya pusat, tidak mungkin dia sembarang pakai nomor as. Ya, dia pasti akan pakai nomor resmi 08 berapa, atau memang sudah terdaftar sehingga yang muncul namanya Telkomsel. Seperti antum dapat SMS dari Telkomsel, pasti kan namanya Telkomsel. Ya. Maka daripada maaf mas, oh iya saya lagi di jalan nih, saya maaf ya, kita toleransi sama dia. Kadang-kadang kita kebablasan, jadi kita yang dusta. Dia nipu kita balas dengan dusta. Yang tadinya kita nggak kenapa-kenapa jadi tercatat dosa. Perbanyaklah sedekah, silaturahim dan berdamai. Perbanyak zikir, membaca Al-Quran, mendengarkannya, merenungkan maknanya dan mengamalkannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara adab-adab seorang berpuasa. Hendaklah dia memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Bila seandainya Nabi SAW di luar bulan Ramadan, maka beliau adalah orang yang dermawan. Bila sudah masuk dalam bulan Ramadan, maka dermawannya lebih parah lagi. Maksudnya lebih meningkat lagi. Bersilaturahim, sambil membawakan bukaan atau membawakan makanan. Begitu juga berdamai. Hendaklah seseorang yang memiliki permusuhan dengan orang lain di bulan Ramadan, dia usahakan untuk bisa mencairkannya, bisa menghilangkannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua malaikat yang hendak mencatat dosa atau mencatat pahala dari sebuah ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang ketika mereka mendapatkan pahala tapi mereka berselisih, maka Allah mengatakan tunda pencatatan pahala untuk keduanya, tunda pencatatan pahala untuk keduanya, tunda pencatatan pahala untuk keduanya sampai keduanya akur kembali. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini dengan saudaranya, apalagi dengan anggota kerabatnya sendiri, kakak kandungnya, adik kandungnya, atau bahkan yang lebih parah lagi dengan orang tuanya, di dalam proses berpuasa mengharapkan pahala, tetapi ada sengketa, ada perselisihan, ada permusuhan, maka hendaklah diusahakan untuk bisa cair, hendaklah diusahakan untuk hilang permusuhan tersebut supaya pahala Anda betul-betul dicatat dengan segera. Perbanyak zikir, jangan memperbanyak TikTok. Ini anak-anak muda nih, TikTok. Ustadz tahu juga TikTok? Iya, saya tahu. Kemarin salah install. Saya pikir itu adalah software untuk cut video, ternyata kok isinya kayak medsos ya. Baru banyak perempuannya lagi, saya langsung uninstall. Saya kira itu software. Kan carikan video cutter, muncul nomor 1 TikTok. Rupanya isinya, kayak gini gitu. Ya, jangan main TikTok terus. TikTok itu ngurangin pahala antum, saya jamin. Satu, nggak ada Islaminya. Antum geser sedikit nanti pasti ada perempuannya. Kalau nggak nanti perempuan berjilbab tapi joget-joget, gitu kan? Pesang HP-nya gitu kan? Perempuan. Iya, soalnya saya terus terang saya lihat apa ini? Saya kira video cutter, langsung uninstall. Karena isinya ternyata perempuan gitu-gitu. Saya katakan haram hukumnya main TikTok. Kalau perlu disebarkan. Haram hukumnya main TikTok. Bukan apa-apa, bukan haram si TikToknya, tetapi haram dikarenakan di dalamnya banyak aurat, banyak musik, banyak perempuan berjoget, bahkan yang berjilbab. Dan kepada pemain TikToknya, apalagi yang berjilbab, lalu Anda depan kamera joget-joget, mengikuti nada-nada maka saya khawatir ketika antum sebarkan, di-share orang, di-like orang, di-repost orang, semakin banyak mata yang melihat, maka semakin numpuk dosa Anda. Apalagi di bulan Ramadan, semakin jauh Anda dari pahala yang sempurna dari puasa Anda. Kemudian membaca Al-Quran,
Kalau kita di luar Ramadan kurang baca Quran, maka harus semakin lebih banyak lagi mendengarkannya, nyambi. Antum bisa sambil misalnya kerja pasang headset. Dan jangan pakai speaker, karena bisa jadi ada orang berbicara di sekitar antum, dia tidak bermaksud mendengarkan Quran tapi terpaksa dengerin, tapi terpaksa juga melalaikan karena antum mengeraskan bacaan. Kemudian merenungkan maknanya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah masalah puasa. Sekarang masalah haji dan umrah, tetapi dikarenakan ini cukup panjang, menyita waktu, dan tidak mungkin hanya sekedar menyebutkan yang umum-umumnya saja, maka saya katakan insya Allah saya tidak akan bahas haji dan umrah. Nanti insya Allah saya bahas kalau antum ikut umrah. Semoga Allah berikan rezekinya. Semoga yang belum pernah haji bisa haji. Semoga yang sudah pernah umrah bisa pergi lagi. Siapa tahu insya Allah suatu saat Ramadan mendatang antum gak di Balikpapan tapi ada di Mekah. Kan gak tahu rezekinya dari mana. Yang penting doa dulu. Jangan lupa sebelum berangkat manasik dulu. Ya. Pelajari ilmunya sebelum berangkat haji atau umrah. Nah. Dengan saya boleh juga gak apa-apa. Kita langsung ke adab-adab di Masjid Nabawi. Ini saya bahas saja dikarenakan meskipun dia bagian rangkaian dari seseorang ikut travel menuju umrah, ini bagiannya, tapi tidak apa saya bahas karena tidak terlalu banyak pembahasannya. Adab-adab di Masjid Nabawi. Yang pertama, masuk dengan kaki kanan sebagaimana di masjid-masjid yang lain, sambil mengucapkan bacaan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada bacaan yang lebih panjang, tetapi saya maklum tidak dicantumkan di sini karena buku ini judulnya apa? Untuk pemula. Maka kalau untuk pemula tidak mungkin dia kasih yang panjang-panjang. Yang kedua, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini sunnahnya. Lalu ziarah ke kubur Nabi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu salamnya. Kemudian geser sedikit dikarenakan di sebelah kuburnya Nabi ada Abu Bakar, sebelahnya lagi ada Umar. Maka bergeser sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Perhatikan, ada harfun nida namanya ya. Maka Abu itu tidak dibaca Abu tetapi Aba, mansub. Ya, dikarenakan dia munada. Ini dalam masalah nahwu. Maka bukan Assalamualaikum ya Abu Bakar, tetapi Assalamualaikum ya Aba Bakar. Dia mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah dan alif. Kemudian berdoa kepada menghadap ke arah kiblat. Ini perlu digarisbawahi, distabiloi, menghadap kiblat, bukan menghadap kuburnya Nabi. Karena seseorang yang menghadap kuburnya Nabi pasti nggak hadap kiblat, kecuali di bagian perempuan. Ya. Kalau dari arah laki-laki zaman ini pasti tidak menghadap kiblat. Enggak juga sih. Tapi kalau jauh bisa menghadap kiblat. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya berdoa kepada Allah, jangan kepada Nabi. Kalau ini adalah tempat imamnya Masjid Nabawi, sekitar 5 shaf baru kemudian dapat situ kuburnya Nabi. Maka kalau orang berdoa ke arahnya Nabi, berarti dia membelakangi kiblat. Kalau dari sana ke samping berarti tidak ada kiblat. Begitu juga dari luar ke arah samping tidak ada kiblat. Yang bisa dari sebelah sana. Ya, tetapi yang dimaksudkan bukan soal semata-mata hadap kiblat. Yang dimaksudkan adalah haram hukumnya berdoa kepada Nabi. Sehingga meskipun hadap kiblat, tapi kalau maksud tujuannya kepada Nabi, hukumnya terlarang dan itu termasuk bentuk kesyirikan. Berdoalah kepada Nabi, jangan kepada Nabi. Berdoa kepada Allah, jangan kepada Nabi. Maaf. Mengunjungi Masjid Nabawi dan menyampaikan salam kepada beliau adalah sunnah dan bukan syarat sah haji dan tidak ada waktu khusus. Yang ketiga, haram menyentuh dan mencium jendela atau dinding-dinding Masjid Nabawi atau dinding-dinding kubur Nabi, dikarenakan tidak ada sunnahnya dan itu termasuk bentuk kemusyrikan. Apalagi kalau diniatkan untuk mencari berkah, misalnya memegang kemudian diusap-usap supaya dapat berkah.
Ya, maka ini termasuk kemusyrikan. Keempat, berjalan mundur ketika meninggalkan Masjid Nabawi adalah bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Antum begini, datang ke kuburnya Nabi itu, ini imam, shaf 1, 2, 3, 4, 5, antum berjalan sepanjang shaf, kemudian di sebelah situ menghadap membelakangi kiblat, menghadap ke kuburnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser sedikit, Assalamualaikum ya Umar. Terus keluar. Ya. Dan tidak usah jalan mundur. Perbanyaklah salawat atas Rasulullah SAW. Dianjurkan ziarah ke kubur Baqi dan kubur syuhada Uhud. Lihat, saya contohkan. Kubur Nabi, sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar. Keluar dari pintu. Setelah keluar dari pintu, antum akan lihat makam Baqi. Ya, akan langsung kelihatan Baqi. Berjalanlah ke Baqi, sampai di Baqi, kemudian berdoa. Doanya adalah doa masuk kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Setelah itu pulang. Jangan mungut-mungut batu. Apalagi misalnya diniatkan buat jadi jimat. Yang seperti ini bentuk kemusyrikan. Adapun ke kubur syuhada Uhud agak jauh, berarti harus naik angkot atau naik bisnya travel. Ketujuh, pergi ke Madinah dengan niat ziarah Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Salat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat ketimbang Masjid Asalam Bandara. Kedelapan, pergi ke Kuba. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Kuba, la yuridu illa sholata kana lahu ajru umratin tammatin." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba dan dia tidak memiliki tujuan selain sholat, maka baginya pahala umroh. Ya. Ustadz di Madinah nggak ada rumah. Ya udah, berarti hotel. Ustadz sepanjang jalan menuju ke Kuba saya udah buang angin. Ya udah, berarti perbaharuilah wudu di sana. Dan kalaupun lupa nggak apa-apa, nggak harus kembali ke hotel. Antum bisa wudu di Masjid Kuba. Catatan, Masjid Kuba itu adalah masjid pertama dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Di dekatnya Kuba ada masjid apa dulu? Masjid Dirar. Ada Kuba, dekatnya ada Dirar, yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam rangka memecah belah barisan kaum muslimin. Akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Beliau SAW paling jujur ucapannya, paling bertanggung jawab, lembut akhlaknya, mulia pergaulannya. Beliau lebih pemalu dari gadis pingitan. Beliau rendah hati, banyak tafakkur, tidak keji, tidak pengutuk, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mudah memaafkan dan memaklumi. Dari semua ini, yang mana yang kita sudah cocok ya? Ini baru satu paragraf. Jujur. Kadang kita suka bote-bote. Di mana? Sudah di jalan, padahal masih di rumah. Ya. OTW, padahal baru mandi. Iya, maksudnya OTW ke dalam kamar ganti baju. Itu dusta namanya. Tanggung jawab. Ada utang. Tanggung jawab enggak? Jadi balikan belum utangnya orang. Saya punya grup. Judulnya Dibayar Doa. Ada yang membernya? Siapa member Dibayar Doa? Ya, saya kira banyak harusnya. Ada berapa ratus orang. Ada donasi, isinya koper. Dosanya koper, isinya baju-baju. Ya, kopernya saya mau ambil karena saya bisa jadikan aset travel. Jadi kapan-kapan kalau ada orang umroh,
butuh mau pinjem aja, pakai aja. Itu aset umat gitu. Jadi saya telepon lah orangnya. Kopernya yang merah saya ambil ya. Buat ini. Iya Ustaz, kayak gitu aja dilaporin. Gak usah dia laporin. Ya udah pakai aja, nggak apa-apa, ambil aja. Terserah mau diapain. Tapi saya tahu bahwa itu dia pasti niatnya buat ya kalau ada yang membutuhkan. Gitu. Tetapi dalam rangka bertanggung jawab karena saya pembina grup itu dan saya ambil buat kepentingan siapa yang mau umroh boleh pinjam. Ya, maka saya laporan sebagai wujud tanggung jawab. Padahal kalau mau ya saya bisa pakai aja. Saya pasti yakin dia pasti akan bilang enggak apa-apa Ustaz, buat Ustaz pun boleh. Saya yakin akan begitu, tetapi dalam rangka bertanggung jawab terhadap amanah orang, maka kita beritahu. Ya. Dan dari hal yang kecil gini akan tumbuh tanggung jawab yang lebih besar. Ini baru soal koper, itu pun koper sudah pecah. Ya. Bagaimana kalau nanti dapat duit, diamanakan, ada orang nyumbang misalnya 5 juta, 10 juta, 100 juta. Ya, dari yang kecil kalau kita bisa tanggung jawab, insya Allah yang besar bisa diamanahkan. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa tanggung jawab dikarenakan nggak membiasakan dari tanggung jawab yang sifatnya remeh. Beliau pemalu, tapi kalau kita nggak pemalu ya, bahkan suka malu-maluin. Rendah hati, baik tafakkur, ya tidak pengutuk. Contoh ngutuk, ya dia dikit-dikit ngutuk, ya. Orang bilang kurang ajar, apa yang semacamnya lah, kimaknya kata orang. Orang itu bahasa apa itu? Bahasa Banjar kah? Ya. Suka mengutuk dengan sesuatu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lanjut, tidak menolak siapapun yang meminta suatu kebutuhan kecuali memberikannya atau menolaknya dengan kata-kata yang halus. Coba lihat, tidak menolak siapa yang butuh. Bila ada yang meminta terus bisa, maka Nabi beri. Kalau Nabi tidak bisa, maka beliau tolak dengan kata-kata yang halus. Misalnya kalau kita di lampu merah ada orang tok, ya, maka tolak dengan halus. Misalnya tolak dengan halus, misalnya begini. Lambaikan tangan, gerakkan sedikit. Enggak. Jangan begini aja. Gitu. Karena orang yang ketok-ketok di samping jendela sombongnya katanya gitu. Karena turunkan kaca enggak, ngeluarin duit enggak, menoleh pun tidak. Maka toleh lalu kemudian lambaikan tangan supaya dia tahu bahwa kita tidak memberi. Begitu juga misalnya di restoran ada pengamen yang tahun 70-an 80-an dia bayar. Terus dia gini topinya kan, ya, maka kita tolak dengan halus. Misalnya lambaikan tangan, enggak, ya, bukan jelek mas suaranya tadi, bukan itu, ya. Atau kalau mungkin bisa bilang mas harum, ya. Kemudian beliau bukan orang yang bersikap kasar dan keras hati. Nabi tidak memotong pembicaraan orang lain kecuali jika bertentangan dengan kebenaran. Ya, coba lihat itu. Nabi tidak memotong pembicaraan orang. Kadang kita lagi bicara dengan orang, terus kita motong pembicaraan. Kalau yang saya sering alami begini, ada ikhwan lagi nanya, ada yang belakangan datang, tiba-tiba langsung Ustadz, padahal ini lagi bicara. Maka kalau antum melihat misalnya anggaplah saya dengan ikhwan yang lain, antum mau bertanya juga, maka sebelum antum berbicara, antum dekati dulu, pastikan kedua ini sudah selesai bicara, baru antum. Atau saya persilakan, ya ada apa? Yang ini sudah selesai, ya ada apa? Tapi kalau ini sedang bicara, maka antum duduk di situ, berdiri di situ, jangan terlalu dekat, seolah-olah antum bergabung, jangan juga terlalu jauh, seolah-olah antum nggak ada, tapi mendekat dikit. Jadi kita tahu bahwa antum ingin membutuhkan suatu keperluan. Tapi juga jangan gabung, khawatirnya antum menguping pembicaraan yang antum tidak boleh dengar. Paham ini? Beliau memotongnya dengan larangan atau dengan berdiri. Maka beliau memotong kalau pembicaraan itu bertentangan dengan kebenaran, maka beliau potong dengan larangan, stop.
atau jangan bicara, atau itu tidak benar, atau dengan cara berdiam. Nabi SAW menjaga hak-hak tetangga, menghormati tamunya. Saya katakan meskipun tetangganya kafir, meskipun tetangga itu kafir, maka kita wajib untuk menjaga hak-haknya. Misalnya dia punya anjing, anjingnya itu di dalam pagar, maka nggak boleh kita lempar roti kasih campur racun tikus. Ya, itu mematikan haknya. Tapi berbeda kalau seandainya anjingnya dilepas keluyuran, kemudian kalau kita lewat suka dikejar. Ya, maka kita ingatkan dia. Kita ingatkan dia, Pak, Ibu, ini anjing ini sering membahayakan orang. Kalau mau pelihara anjing, tolong dimasukkan di dalam pagar, diikat. Kalau dia lari-lari begini, nanti lewat anak kecil, digigit, siapa yang tanggung jawab? Oh enggak kok, dia enggak rabies. Iya bukan rabies, dan Anda enggak pernah tahu masa depan. Ya, tolong diinikan. Nah, istri saya pernah gitukan orang kafir, karena anjingnya itu ngikutin dekatin gitu. Ya, maka istri saya berhenti, anjingnya berhenti juga. Lalu kemudian ditegur orangnya, maaf Ibu, ini anjing Ibu, nah, tolong dibawa masuk. Kalau seperti ini nanti membuat takut orang. Ya, khawatirnya dia gigit. Ya, panggil Blacky, sini Blacky. Nah. Cerita sedikit. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki itu bilang, ya Rasulullah, si fulan tetanggaku sering menggangguku. Menggangguku dengan suaranya, dan caciannya, dengan ejekannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu sabarlah. Maka dia pulang. Besoknya dia datang lagi mengadukan yang sama. Nabi nasihatkan sama, sabarlah. Kemudian hari ketiga dia datang lagi, ya Rasulullah, hari ini aku sudah tidak bisa sabar. Soalnya tetangga itu tidak berhenti menggangguku. Aku sudah 2 kali sabar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu saran saya, kamu pulang. Terus perabotan-perabotanmu yang besar-besar kamu keluarkan dari rumahmu. Terus gimana? Ya coba lakukan. Maka dia pulang dan dikeluarkan perabotan-perabotannya. Ya, ibaratnya itu kulkas, TV, ibaratnya kalau ada zaman sekarang. Dikeluarkan semua, meja, lemari. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang ada di sekitarnya yang lewat menegur dirinya. Kenapa kok barang-barangmu di luar? Maka laki-laki itu mengatakan, menceritakan, dia datang 3 kali kepada Nabi, disuruh Nabi 2 kali untuk sabar gara-gara gangguan si ini. Yang kali ketiga Nabi bilang, keluarkan barang-barangmu. Maka orang yang bertanya kemudian mencaci dan melaknat yang jadi tetangga. Dasar, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah menjauhkanmu dari rahmat. Lewat 1. 2 bertanya, jawabannya sama, laknat. 3, 4, 10, 20 lewat tanya, laknat. Akhirnya lama-lama si tetangganya itu akhirnya dengar bahwa dia dilaknat sampai puluhan orang. Maka dia datangi kepada tetangganya ini, masukkan kembali barangmu, sini ku bantu. Aku takut dilaknat orang. Dari sini ada pelajaran 1, kalau ada orang mengganggu orang lain, tetangganya, maka dia boleh dilaknat. Boleh dilaknat. Itu juga ganjaran bagi orang yang suka mengganggu tetangganya. Dia harus tahu bahwa laknat manusia halal baginya. Yang ketiga, kalau seandainya antum diganggu tetangga, maka antum bisa lakukan yang sama. Keluarkan semua perabotan-perabotan antum dan insya Allah hilang. Tapi kalau itu antum lakukan, insya Allah itu yang terjadi. Orang akan tahu, lalu kemudian orang akan mencaci. Tapi kalau zaman sekarang, laporan Pak RT. Tidak berlalu waktu, melainkan beliau isi dengan amalan kepada Allah. Beliau mencintai optimisme dan membenci sikap pesimis. Tadi ada yang japri, tapi saya yang baca Wildan, terus dia yang jawabkan, Ustadz, saya ini kerja di finance gitu. Saya ini kerja di finance. Takutnya nanti kalau sudah keluar nggak dapat kerjaan gantinya, intinya gitu ya, nggak dapat kerjaan gantinya. Gimana? Saya takutnya kalau keluar nanti salah langkah. Di sini teman-teman ada kok
yang kerja di asuransi juga ada. Ya. Keluar meninggalkan yang memang sudah jelas haramnya. Ya. Ganti belum tentu ada memang. Kita memang nggak pernah bisa bilang gini, keluarlah pasti dapat cepat lebih tinggi. Itu nggak mesti. Tapi memang dia butuh kesabaran dan harus ada yang seperti itu, optimisme dan jauhi sikap pesimisme. Tadi saya suruh dia jawab, bagian akhirnya tulisannya gini, jangan takut, ada Allah. Kalau memang antum mau tinggalkan, tinggalkan. Dan orang untuk membersihkan dirinya itu memang harus keluar dari lumpur, baru cuci kaki. Bukan sambil di dalam sambil cuci kaki. Bukan lagi di bank, di asuransi, di finance. Nyambi itu antum nyambil kerja, nyambi nyebarin CV, bukan. Itu namanya nyuci kaki sambil dalam lumpur. Tapi antum keluar, lalu kemudian antum sebar CV. Mungkin belum ada CV yang diterima di pekerjaan yang lain, mungkin karena antum masih di dalam. Coba keluar dulu, baru sebar CV. Ya, semoga dapat gantinya yang lebih bagus dari itu. Kalaupun nggak ada, berarti antum harus baca-baca buku-buku atau penjelasan-penjelasan tentang wirausaha. Mungkin takdir antum sudah nggak di kantor lagi. Mungkin antum sudah berpikir, oh, saya mau buka apa ya? Franchise apa ya? Bikin warung apa ya? Jualan minuman di mana ya? Jualan apa ya? Saya katakan, tahun 2009 saya masih PNS waktu itu. Ya, tahun 2009. Antum mungkin belum banyak kenal saya juga nggak kenal antum. Mungkin saya di masjid, antum di Melawai, gitu ya. Nah, tahun 2009 saya PNS. Setiap bulan saya terima amplop warna coklat. Ada gajinya di situ. Tapi itu amplop semua isinya langsung masuk ke rekening. Dikarenakan saya dengan istri hidup berdua dari jualan keripik. Sampai sekarang saya masih jualan keripik. Di mobil saya berbal-bal isinya keripik semua. Ya. Saya jualan dari itu, saya nggak pernah buka amplop gaji. Yang saya buat nafkah, saya dengan istri kontrak. Karena dulu rumahnya masih kontrak. Listrik, air, dan lain-lain. Semua dari hasil jualan keripik. Bayangkan saya cuma jualan keripik. Saya bisa men-save semua gaji saya. Tapi memang kami kerja keras. Saya dengan istri dulu belum punya mobil, hanya pakai motor. Saya di belakang, antum tahu kresek kuning yang begitu besar, itu isinya keripik semua. Saya taruh di paha kanan dan di paha kiri. Yang bawa motor istri saya. Kami duduk di dom setiap hari Ahad pagi. Di dom ada banyak orang keliling-keliling, lari pagi, main skateboard dan lain-lain. Kami duduk standar 2 motor, keripik yang di plastik kuning kami tumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk. Lalu saya dengan istri baca Quran. Hafalin Quran. Murojaah. Orang lewat beli. Sudah habis, pulang. Kayak gitu. Terus kami pakai SMS zaman dulu. Kalau sudah jelang lebaran, itu produksi bisa 1000 lebaran. Dan memang harus kerja keras. Nggak bisa gini, nanti ya sayang ya, gaji finance ini sudah 5 juta ya. Apalagi udah punya jabatan ya, gimana ya? Nanti dapat berapa ya? Antum kalkulasi ala antum. Kalkulasi ala Allah. Jangan kalkulasi dengan matematika antum. Kalkulasi dengan bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Saya ulang ini, jangan takut, ada Allah. Keluar aja. Beliau mencintai optimisme dan membenci sikap pesimis. Tidaklah beliau disuruh memilih 2 pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak dosa. Yang perlu distabiloi selama tidak dosa. Saya khawatir antum menstabiloi bagian depannya justru. Tidaklah beliau disuruh memilih, melainkan pilih yang paling mudah. Lalu segala sesuatu antum cari yang mudah aja. Padahal yang mudah yang dipilih adalah dosa. Paling mudah mana? Untuk mencari kerja di public service, paling mudah mana? Pakai jenggot atau pakai jenggot? Di public service. Lebih mudah untuk dapat kerja yang mana? Berjenggot panjang atau habis? Yang habis. Oh, ini lebih mudah. Nabi pilih yang lebih mudah. Pongkas semua demi dapat kerja. Ya, lihat bagian belakangnya, saya suruh stabiloi tadi. Beliau pilih yang paling mudah selama bukan dosa. Beliau senang menolong orang yang membutuhkan dan membela orang yang terzalimi. Nabi SAW mencintai para sahabat dan beliau bermusyawarah dengan mereka.
Dan ini saya mencontohnya dengan tim-tim saya, dengan tim admin, dengan tim video. Ya, kadang saya bertanya kepada mereka, bagusnya gimana? Karena saya tahu bahwa dalam hal-hal seperti ini saya nggak pernah bilang saya pasti benar. Dalam hal-hal yang sifatnya dunia bisa jadi mereka lebih tahu, maka kadang-kadang saya dengan tim-tim saya bilang menurut antum lebih bagus yang mana? Kerjakan aja. Ini dalam rangka bermusyawarah dan menghargai yang menjadi sahabat-sahabatnya. Kalau kita menjadi seseorang di sekitar kita ada orang yang membantu, kita jadi bos, kita punya bawahan, kita nggak pernah musyawarah, sehingga suasananya segala sesuatu jadinya seolah-olah nunggu perintah antum, maka orang-orang nggak akan punya kreativitas. Kalau mereka nggak punya kreativitas, mereka nggak punya gerak. Suatu saat antumnya marah, kok kamu nggak gini, kok kamu yang nggak begitu, kok nggak dikerjakan ini dan itu. Maklum dikarenakan mereka stuck, nggak punya kreativitas karena segala sesuatu nunggu perintah, nunggu titah. Maka ini diantara manfaat seseorang bermusyawarah dengan orang-orang di sekitarnya. Jika ia sakit maka dikunjunginya. Mana ini? Beliau suka menanyakan orang yang tidak hadir. Ini pun saya pribadi sering saya lakukan. Mana si fulan? Kok nggak pernah kajian? Biasanya dia duduk di depan. Ditanya yang tidak hadir. Jika ternyata orang itu sakit maka dikunjunginya. Jika ternyata biasa-biasa saja maka didoakannya. Barang siapa meninggal dunia maka beliau mendoakannya. Beliau memaklumi alasan orang yang memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Diberi uzur. Bagi beliau orang yang kuat dan orang yang lemah haknya sama. Ketika bicara beliau fasih, pelan, sehingga orang yang menghafalnya akan hafal. Beliau pun suka bercanda. Tetapi canda beliau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Nih catat, garis bawahi stabiloi. Nabi suka canda. Jadi jangan dikira berwibawa itu adalah tak pernah canda. Karena ada sebagian orang yang nggak pernah ketawa. Bagi dia menjaga wibawa itu salah. Nabi pun bercanda. Dan Nabi pun kadang-kadang tertawa kelihatan giginya. Sebagian orang tak mau sama sekali kelihatan giginya. Bukan karena ompong, bukan karena pakai behel. Tetapi memang tidak suka. Dan bagi dia menjaga tawa di depan orang itu adalah itu menjaga wibawa. Yang benar perlihatkanlah gigi antum kepada orang, dikarenakan gigi bukan aurat. Aurat itu nggak boleh kelihatan. Adapun gigi itu boleh kelihatan karena dia bukan aurat. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kemudian Nabi tertawa dan kelihatan gerahamnya. Kemudian Nabi tertawa kelihatan gigi taringnya. Ini diantara hadis yang menunjukkan bahwa kelihatan gigi itu tidak mengapa. Kecuali kalau ompong banyak, ya, nggak enak dilihat orang maka tertawa sambil tutup. Seperti saya ini, saya lagi malu saya kalau ketawa. Soalnya ada pakai behel. Catatan yang lain, Nabi kalau bercanda, candanya nggak dusta. Ada sebagian orang, terutama anak-anak alay, mereka kalau candanya bohong. Pulang kamu, mamamu mati. Ya, habis itu, iya kah? Canda, gitu kan? Atau yang menjadi adatnya orang kafir, selain dusta, dosanya dua. Dosa dusta, dosa meniru orang kafir. Tahu apa itu? Yang tahu saya beri keripik sebungkus. Apa itu? April Mop. Ada kan April Mop? Itu kebiasaannya orang kafir. Ngerjain orang, setelah itu April mau bohong, dusta. Maka ini dosa dua. Dosa dusta, dosa tasyabbuh dengan orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nabi SAW adalah orang yang paling sayang dan hormat pada para sahabatnya. Beliau melapangkan tempat dengan bergeser manakala mereka sempit. Beliau SAW selalu memulai salam kepada orang yang dijumpainya. Catatan di situ, kecuali orang kafir. Kecuali kafir. Kita diharamkan memulai salam lebih dulu. Untuk orang kafir, haram hukumnya memulai
salam. Tapi bila mereka salam, maka boleh dijawab dengan dua model. Ulang. Salam lebih dulu. Misalnya ketemu teman Robert namanya, orang kafir. Bet, assalamualaikum. Haram hukumnya. Kita nggak dapat pahala, dapat apa? Dosa. Nabi SAW mengatakan, la tabda'u Yahuda bin Nasara bisalam. La tabda'u Yahuda wan Nasara bisalam. Janganlah kalian memulai untuk memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani dan semua orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza sallama ahadukum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dan kalau seandainya ada orang kafir, mereka memulai salam lebih dahulu kepadamu, maka jawablah wa alaikum. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Semoga kau juga. Kecuali, kata Syekh Utsaimin, kecuali bila dia memang lafaznya fasih. Misalnya orang kafir ini mengerti bahasa Arab. Ya. Misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, tapi orang kafir. Ya. Maka jawablah waalaikumsalam. Tapi kalau dia orang kafir ini salam-salam sembarangan, maka jawabannya apa? Waalaikum. Misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan enggak ada artinya. Atau Assalamualaikum. Atau salam doang. Salam atau salam. Lebih haram lagi memulai salamnya dengan yang khasnya orang kafir. Jadi dua. Dosa memulai salam, dua ngikuti adatnya orang kafir. Misalnya orang Islam mengucapkan Om Swastiastu atau salam. Banyak kan pejabat-pejabat, ya. Bahkan sebagainya ada yang petinggi-petinggi ormas di negeri ini, ya. Ikut acara diundang Natalan di gereja, hadir sebagai perwakilan ormas, terus memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, semoga salam sejahtera, selamat Natal dan tahun baru. Tapi yang bicara ini petinggi ormas Islam. Jika berjabat tangan dengan seseorang, maka beliau tidak pernah melepaskan lebih dulu sebelum orang tersebut melepaskannya. Jadi Nabi kalau salam, assalamualaikum waalaikumsalam, maka Nabi enggak tarik tangannya, tapi baru menarik bila yang menyalami dia melepasnya. Tapi jangan juga nanti antum salaman enggak ada yang mau saling pas. Kamu duluan. Ini enggak selesai nanti. Nah, tapi di antara antum berdua yang melepas adalah yang memberi tangan lebih dulu. Karena antum yang nawarin, dia nyambut, antum yang lepas. Nah. Tapi ada juga yang begini, habis salamin, assalamualaikum, langsung dilepas. Kenapa? Mau dicium tangannya, ya kan? Maka ini tidak mengapa. Misalnya, ya saya sering juga ya, begini mau dicium tangan. Biasanya yang muda-muda kita tarik. Bukan apa-apa, nanti bukan nggak boleh, ya. Bukan nggak boleh, bukan haram, bukan. Tapi takut fitnah. Fitnahnya apa? Lihat Ustadz Fulan, dia kalau disodorin terus mau dicium diberikannya. Sementara Ustadz yang lain misalnya, atau harusnya kan yang tawadhu itu kan janganlah dicium. Kecuali ada ikhwan dua orang di sini. Ada dua orang di Balikpapan ini yang saya bolehkan untuk dia pegang tangan saya ginikan. Dua orang. Namanya Alif sama Singgi. Karena si Alif menikahi adiknya istri saya, Singgi menikahi adik saya. Saya beri karena dia ada ipar. Siapa tahu antum pernah lihat gitu ya. Ustaz Mufli diginiin mau aja dia gitu. Tapi kalau orang lain enggak mau. Apalagi Pak Mas Hadi gini enggak mungkin saya mau. Nah. Beliau SAW adalah orang yang paling rendah hati. Beliau bergabung dalam suatu majelis, maka beliau duduk di ujung majelis. Ini lihat, dia apa? Stabiloi. Duduk di ujung majelis. Maksudnya, jangan melangkah-langkah. Jangan tuh sudah datang terlambat atau masuk. Permisi, kepala orang permisi. Duduk paling depan. Ya. Ada sebagian ikhwan yang seperti itu. Tapi pernah saya marahi, jangan kayak gitu akhi. Antum kalau sudah terlambat di belakang, jangan permisi. Saya sekali sholat di dekatnya, kami terlambat, saya maju karena saya ngisi. Nah mungkin saya duduk di belakang, orang ada di belakang.
ya kan? Saya maju, ikut dia maju juga. Loh, antum di sini, tadi di situ. Ya Ustaz, permisi. Jangan permisi. Ya, apalagi orang kemudian sudah sempit, antum masuk lagi situ. Saya pernah ke Batakkan, sholat di masjid itu PJHI. Kok PJHI? Masjid apa itu? Yang ada embarkasi itu namanya apa? Embarkasinya ya. Masjid Asrama Haji. Kemudian ngobrol, ketemu dengan orang, salaman, kenalan. Saya nggak kenal dia siapa, tapi pakai baju tentara. Assalamualaikum, salam. Terus dia cerita, kemarin aku terlambat Ustaz, datang daurahnya Ustaz Syafiq di Assalamuika. Aku datang kemarin, aku masuk aja nggak urus, dia bilang nggak urus, aku masuk aja. Padahal sudah terlambat, 9:30 baru datang. Tok. Orang berngantri dari situ jam 7 toh. Dari jam 7 orang sudah datangan. 9:30 baru datang, permisi, bilang nggak urus, dia bilang. Saya bilang, untung saya baru kenal. Artinya saya nggak langsung tegur. Kalau dari antum langsung tak. Nah, marahnya itu namanya nggak punya adab, bukan nggak urus, nggak punya adab. Sudah 9:30, kan sudah kalau terlambat di luar. Jangan permisi orang di sebelah terganggu. Apalagi kalau ustadznya nanti melihat pergerakan antum, semua orang matanya ke situ, ke tempat antum datang. Permisi, nggak urus. Belakangan saya baru tahu, oh ternyata bukan kajian sunnah, kajian yang lain. Beliau tidak berdiri sebelum majelis selesai. Saya katakan bila antum punya kebutuhan untuk meninggalkan majelis nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya bila minta izin. Misalnya menunjuk jari atau mengangkat tangan. Lalu kemudian pergi keluar. Kata Syekh Abdul Razak, saya dengar cerita ini kayaknya dari Ustaz. Saya lupa Ustaz siapa. Beliau mengatakan Syekh Abdul Razak pernah memuji adab-adab orang Indonesia. Salah satunya adalah adab orang Indonesia manakala meninggalkan majelis mengangkat tangan kemudian pergi. Karena kalau di dalam Islam atau di dalam adat Saudi sendiri tidak ada. Orang pergi ya pergi. Adapun di Indonesia ada angkat tangan, Masya Allah. Itu termasuk di antara adab yang baik. Setiap teman duduk beliau mendapatkan haknya masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa bahwa beliau lebih muliakan yang satu daripada yang lain. Jika seseorang bergabung duduk bersama beliau, maka beliau tidaklah berdiri sebelum orang tersebut berdiri, kecuali jika ada urusan yang membuat beliau harus meninggalkannya dan beliau meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Coba antum bayangkan, kita lagi majelis, ada orang datang, kita pergi. Kan pasti di perasaannya kan, apa aku ini tidak disukai kah? Bau apa ya? Ada apa begitu kan? Dia datang, kita langsung pergi. Nah, maka yang paling bagus adalah kalau memang hendak pergi maka minta izin, jelaskan terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Beliau SAW membenci orang yang berdiri menghormatinya. Lihat nih, perlu distabili. Beliau benci kalau ada orang berdiri dalam rangka menghormati beliau. Tetapi yang seperti ini nanti ada rincian. Yang dibenci oleh beliau adalah berdiri mengagungkan. Adapun sebagian berdiri yang lain belum tentu haram. Saya jelaskan sedikit. Ada sebagian sahabat yang menyebutkan tidak ada yang mengalahkan cinta. Tidak ada yang orang yang lebih cinta kepada Nabi melainkan kami para sahabatnya. Tapi kami tahu meskipun kami sangat cinta kepada Nabi, kami tahu bahwa Nabi tidak suka bila kami berdiri untuk menyambut beliau. Maka tak seorang sahabat pun yang dengan kadar cintanya kalau Nabi datang dia berdiri. Berarti ini seolah-olah berdiri menyambut orang boleh atau enggak? Seolah-olah berdiri boleh atau enggak? Enggak. Karena Nabi benci. Tapi di kali yang lain, misalnya Nabi SAW melihat ada sebagian sahabat yang sakit, lalu dia mau turun dari unta, maka Nabi perintahkan untuk orang menolongnya. Dia datang, orang berdiri, berat, dan Nabi suruh, ayo tolong dia. Seolah-olah menurut hadis ini berdiri menyambut orang boleh nggak? Boleh. Ada sebuah kaum datang petingginya,
Maka Nabi SAW mengatakan, bangkit, sambut syahid kalian, petinggi kalian. Maka disambut, ditolong bawa-bawaannya, kalau kemudian dia turun, dibawa kepada Nabi. Berarti seolah-olah boleh atau enggak? Boleh. Kalau datang Fatimah, maka Nabi bangun. Nabi datangi, Nabi membawa Fatimah masuk ke dalam. Dari sini berarti boleh. Begitu juga Fatimah. Bila Nabi datang ke rumahnya, Fatimah berdiri menyambut Nabi di depan, kemudian dibawa masuk ke dalam. Maka dari sini menunjukkan bahwa ada berdiri yang boleh, ada yang enggak boleh. Berdiri yang tak boleh adalah berdiri dalam rangka mengagungkan. Dalam rangka apa? Mengganggukan. Sebagian ulama ada yang melarang berdiri dalam rangka memuliakan. Kalau bentuknya mengagungkan, besar, maka ini haram. Wallahu alam, saya belum pernah dengar yang membolehkan dari kalangan para ulama Ahlussunnah. Kalau dalam rangka mengagungkan. Yang jadi permasalahan adalah memuliakan. Sekedar hormat. Misalnya wisuda. Senat universitas memasuki gedung wisuda. Para wisadawan dimohon berdiri. Ya kan? Ini dalam rangka apa? Memuliakan. Boleh atau tidak? Sebagian ulama melarang, sebagian tidak. Tapi saya dulu waktu wisuda saya enggak berdiri. Saya dikit, saya enggak mau berdiri, padahal saya duduk paling depan. Saya enggak berdiri. Karena nggak mungkin batal wisuda. Nggak berdiri, namanya siapa? Batalin wisudanya? Nggak mungkin. Ya, udah pakai toga. Ya. Begitu juga misalnya dalam rangka menghormati seperti anak murid bangkit. Ya. Berdiri, siap gerak, selamat pagi cikgu. Nah. Ini dalam rangka memuliakan guru. Boleh atau tidak? Ada khilaf ulama. Dalam rangka untuk menyambut tamu boleh. Misalnya seperti apa tuh, pagar ayu, ya pagar ayu ya, yang tempat kalau lagi nikahan ada buku tamu, terus mari Pak silakan berdiri gitu kan, terus ada nanti masuk ke area pelaminan ada kursi-kursi, ada yang duduk di situ, terus mereka berdiri salaman, assalamualaikum, insya Allah ini boleh dalam rangka menyambut tamu. Ada lagi dalam rangka membantu. Kalau itu jelas tidak ada yang melarang. Saya belum pernah dengar ada para ulama yang melarang berdiri dalam rangka bantu. Coba gimana kalau dilarang? Ya taruh aja, ya taruh. Itu namanya bukan bantu. Itu namanya nyuruh. Ya kan? Tapi berdiri bantu. Sini bu. Angkatkan. Sini pak. Itu namanya berdiri dalam rangka membantu. Maka itu insya Allah boleh. Sudah sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok siang. Ada pertanyaan silakan. Ke sini dan nggak akan balik lagi. Ada? Ya. Ya. Kita terlambat. Masjid itu banyak tempat yang kosong di depan, tapi kita pengennya kan dapat yang lebih utama di depan. Maka boleh, tapi jangan pisahkan dua pundak orang. Silakan, tapi jangan pisahkan pundak orang. Permisi ya, permisi. Tetapi lewatlah di celah-celah yang sekiranya antum tidak akan perlu memisahkan pundak-pundak orang. Atau lewat samping. Begitu. Dan tidak perlu tabe-tabe. Tabe-tabe tahu? Tabe. Ya, tabe-tabe itu enggak ada tuntunannya dalam Islam. Tapi yang benar adalah salam. Ini segini. Bukan begini. Bukan begitu. Tapi begini, pegang pundak. Assalamualaikum. Dia agak minggir, baru kita jalan. Assalamualaikum. Dia minggir, jalan. Kalau dia nggak mau minggir, minggir. Kalau dia nggak mau minggir, ya sudah, cari jalan yang lain. Salam ya, assalamualaikum. Pegang pundaknya, assalamualaikum. Ya gini, berarti dia kasih jalan, baru jalan. Bukan tabe. Mana?
Pakai pomade untuk wudhu sah atau tidak? Iya. Saya tahu pomade itu tanco itu kan. Kalau yang keras melapisi itu tanco, lavender, ya kan? Kalau yang kayak susu bris, itu masih ada tanda. Yang kalau kena air dia kayak susu. Bolehkah berwudu dan masih ada pomade-nya? Saya khawatir dia melapisi. Saya khawatir dia melapisi apa? Melapisi rambut. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya ya berarti antum kemana-mana bawa sampo. Karena sampo kalau kasih air dia nggak hilang. Dia harus dikasih sampo baru dia hilang. Kan minyak ketemu sabun baru bisa cair. Ya tidak? Atau kalau memang antum sayang dengan kan rambut antum itu kan terlalu bagus untuk diberantakin gitu kan. Jadi pas wudu cuma gini Cok. Pelan-pelan betul. Enggak mau diginiin lagi kan, digini-giniin lagi. Kalau memang begitu berarti wudulah sebelum pakai tanconya. Saya juga dulu kerja, rambut saya tuh dulu itu kayak andilau. Nah, kayak gitu tuh. Belah samping baru gitu deh. Nah, waktu kerja. Jadi saya wudu dulu dari pagi baru pakai tatanan rambut. Terus? Sudah. Lagi? Ada. Ini sudah tadi. Tidur. Bagaimana jika zakat di luar kota? Bolehkah? Jawabannya, lihatin. Zakat fitrah dilihat di mana orangnya ada. Zakat mal dilihat di mana hartanya ada. Itu kaidahnya. Zakat fitrah atau zakat fitri yang malam lebaran bayarnya di mana? Di mana orangnya ada, kitanya ada. Kita orang Balikpapan, tapi kalau malam Idul Fitri, besok ini kita rencana mudik, kita ke Jawa, maka bayarnya di Jawa. Zakat fitri dibayar di mana orangnya ada. Zakat mal dibayar di mana orangnya ada, hartanya ada. Saya orang Balikpapan, insya Allah saya berencana malam Idul Fitri ini saya akan ada di Mekah, maka bayarnya tetap di sini. Tapi zakat fitrinya di sono. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali memang butuh. Kalau antum zakat fitri dan antum di Jawa maka bayarnya di Jawa, jangan bayar di Balikpapan. Dan bila antum hartanya di Balikpapan maka jangan dibayar di Jawa, ya, bayarnya di Balikpapan kecuali butuh. Misal zakat misalnya di Samarinda ada kebakaran besar, waliyadzubillah, ada banjir besar, ada gempa bumi lah misalnya, apalah, ya, bencana. Orang di sana kehilangan harta, kehilangan makanan dan lain-lain. Mereka butuh. Kita kirim ke sana zakat kita bolehkah? Boleh, dikarenakan butuh. Saya ulang, zakat fitri dilihat di mana orangnya ada, zakat mal di mana orangnya ada, di mana hartanya ada, dan tidak boleh ditukar, tidak bisa dipindahkan kecuali butuh. Bolehkah zakat dicampur seperti memberikan beras dan kurma atau lainnya? Zakat mal bayarnya pakai duit. Zakat emas atau uang atau perak bayarnya pakai uangnya. Dan tidak diganti dengan yang lain. Seperti diganti dengan beras kecuali orang fakir miskinnya mau. Zakat fitri pakai beras, jangan pakai duit meskipun orangnya minta duit. Ulang. Zakat fitri yang akhir Ramadan, zakat fitrah bayarnya pakai beras dan jangan diganti uang meskipun dia mintanya uang. Karena memang begitu aturannya. Zakat mal bayarnya, zakat mal yaitu emas atau perak atau uang rupiah yang ada di rekening, kita bayarkan dengan uangnya dan tidak bisa diganti dengan beras atau yang lainnya, minyak goreng dan lain-lain, kecuali orangnya mintanya begitu. Misalnya orangnya bilang gini, Pak, adakah zakat malnya? Saya tidak punya beras. Oh ada Bu, saya kasih uang aja. Jangan dikasih uang, soalnya bapaknya merokok. Nanti kalau kasih uang dibelikannya rokok. Kami ini nggak punya beras, bukan nggak punya rokok.
Bolehkah? Boleh. Datangkan dengan beras. Antum belikan dulu, baru kemudian berikan beras. Dua masuk masjid itu bacanya di mana? Jawabannya di teras atau nyambi masuk. Kalau kelewatan gimana Ustaz? Ya udah baca di dalam, enggak usah keluar lagi. Cung lupa. Balik lagi, enggak usah. Di teras atau sambil masuk. Tapi bila sudah kelewatan, enggak usah kembali. Lanjut saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.